pagi anak-anak semuanya di rumah. Selamat pagi juga untuk para orang tua yang di rumah. Pada pagi hari ini, sebelum memulai pembelajaran kita seperti biasa, kita mau beribadah dulu kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur, memuji, memuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak semuanya sudah siap untuk beribadah? Kita akan berdoa dulu. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih pada pagi hari ini kami datang kembali untuk mengucap syukur, memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami ya Tuhan, mulai hari ini pembelajaran kami mulai belajar supaya nanti pembelajaran kami berjalan dengan lancar. Setelah itu juga ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, supaya firman-Mu yang akan kami terima dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kebaktian kami pada pagi hari ini dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Yesus berdoa, haleluya, amin. Oke anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan satu buah pujian, yaitu adalah Dari Terbit Matahari. Semuanya tahu kan lagunya? Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Dari Terbit Matahari. Dari terbit
bahkan setiap anak-anak-Mu, bahkan setiap orang tua murid yang turut serta beribadah bersama-sama kami pagi hari ini. Kami rindu ya Bapa, sampai akhir kami menutup mata kami tetap menjadi anak-anak yang setia melayani Tuhan, menjadi anak-anak yang taat di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Roh Kudus urapi kami, Roh Kudus ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, sehingga setiap kami dilayakkan, dimampukan untuk menyediakan telinga kami mendengarkan firman-Mu pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Pasti semuanya dahsyat, luar biasa, diberkati Tuhan. Yes, yes, yes. Kenapa? Karena kita sudah mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu nats firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 20. Pembacaan kita hari ini Miss Eri mau ajak anak-anak menyiapkan Alkitabnya. Kita mau baca, merenungkan Alkitab firman Tuhan ini bersama-sama. Ya, kita buka Alkitab kita dari Yohanes 20 ayat 11 sampai yang ke-18. Begini bunyi firman Tuhan. Tema di situ di dalam Alkitab kita adalah Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia hanya mengatakan hal-hal itu kepadanya. Amin. Ini pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar, membaca dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Ya. Oke, bulan-bulan ini kita masih dalam tema penguasaan diri. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, luar biasa ya kasih Tuhan kepada setiap anak-anak yang dikasihinya. Nah, pujian tadi di awal dikatakan seperti seorang wanita yang mengurapi kaki Yesus. Kira-kira siapa sih seorang wanita itu? Ternyata anak-anak, wanita dalam pujian itu adalah Maria Magdalena. Bukan Maria ibu Yesus tapi ya, beda. Antara Maria Magdalena yang mengurapi kaki Yesus dengan Maria ibu Yesus itu 2 orang yang berbeda.
sebenarnya ada hubungan apa sih antara Maria dengan Yesus gitu ya? Nah, kalau anak-anak ingat kisah tentang Maria ini dalam pertobatannya, Maria ini pada awalnya seorang perempuan yang dirasuki oleh kuasa roh jahat. Tapi karena kasih Yesus, Yesus datang mengusir, menyembuhkan Maria itu dari ikatan roh jahat. Maka sejak saat itu Maria selalu mengiring kemana Yesus pergi. Ketika Yesus ke Galilea, dia pun ikut mengiring, ikut melayani Yesus. Itu sebagai buktinya bahwa Maria mengasihi Yesus. Maria menguasai diri untuk tidak kembali ke kebiasaan hidupnya yang lama. Nah, sampai satu ketika anak-anak, ketika Yesus disalibkan, Maria pun dari jauh menyaksikan semua peristiwa yang dialami oleh Yesus. Dari jauh Maria menyaksikan peristiwa demi peristiwa itu, sampai pada hari Jumat Agung itu Yesus wafat. Lalu Maria dan murid-muridnya pun menyiapkan, membawa mayat Yesus untuk dibawa ke satu tempat, yaitu di gua yang ada di Golgota tersebut. Maka sebagai adat istiadat yang ada di sana, bahwa kalau mayat itu harus dikafani, dikasih ramuan, dikasih rempah-rempah supaya membuat mayat itu wangi, tetap harum terus dan awet. Nah, itu kebiasaan atau budaya yang ada di sana. Itu pula yang dilakukan oleh Maria Magdalena. Maka pada hari yang ketiga dikatakan gini, itu sebelum matahari terbit, Maria dan beberapa perempuan lainnya itu sudah menyiapkan ramuan itu, akan dibawa kepada Yesus, dibawa untuk menaruh ramuan itu dan juga mur yang wangi-wangian ke tubuh Yesus yang saat itu sudah meninggal, yang ditaruh di gua. Tetapi anak-anak, apa yang terjadi di sana? Ketika Maria sampai di kubur itu, Maria langsung menangis. Yesus mana? Kenapa gak ada? Kenapa? Dia melihat bahwa gua tempat Yesus dibaringkan itu sudah terbuka. Nah, ketika Maria itu ngintip di depan gua, maka yang dia lihat apa? Maria Magdalena melihat dua malaikat, yang satu duduk di atas kepala tempat Yesus dibaringkan, yang satu lagi di sebelah. Nah, anak-anak yang terkasih, apa yang terjadi di sana? Kita lihat tuh. Ketika Maria menangis, kenapa Maria menangis? Karena Maria bersedih, merasa kehilangan, kalut, ya. Hatinya begitu sedih. Maka ketika Yesus panggil dari belakang, Maria tidak mengenali siapa yang memanggil dia. Yesus bilang begini, "Ibu, ngapain kamu menangis?" Maria berpikir itu yang berkata-kata malaikat atau bapak penunggu taman kali gitu ya. Dia bilang, "Tuhan, kalau Tuhan yang mengambil mayat Yesus, kembalikan kepada kami." Kenapa? Padahal yang bicara, "Ibu, mengapa kamu menangis?" itu siapa yang berbicara? Yesus loh anak-anak. Tapi Maria tidak mengenali suara itu. Karena apa? Karena Maria dalam keadaan yang sedih, kalut. Suasana kedukaan itu menyelimuti hati Maria, sehingga Maria gak mengenal siapa yang memanggil dia. Panggilan yang kedua baru dibilang, "Maria, mengapa kamu menangis?" Ketika Yesus panggil namanya, baru dia oh kau Yesus. Nah, lihat, kita baca ayat 17. Di sini bagaimana kita harus mampu menguasai diri dalam segala keadaan, ya. Kata Yesus kepada Maria begini, "Janganlah engkau memegang aku." Stop, jangan kamu memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan juga kepada murid-murid Yesus waktu itu,
Dia bilang apa? Katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu juga. Di sini pentingnya penguasaan diri, anak-anak. Mengapa kita harus menguasai diri? Kalau kita lihat kisahnya Maria tadi, ketika Maria memikirkan masalahnya, menangis, bersedih, dia tidak tahu apa yang terjadi di luar dia. Maka ketika Yesus panggil pun dia gak dengar, karena dia belum bisa menguasai diri. Tapi setelah Yesus panggil, artinya dia meresponi panggilan Tuhan secara pribadi. Ketika Yesus panggil Maria, oh iya Yesus, baru dia noleh. Di sini pentingnya anak-anak ketika dalam satu masalah kita menyendiri berdoa, meresponi panggilan Tuhan. Ketika kita meresponi panggilan Tuhan, maka kita akan mengenal siapa yang memanggil kita, siapa yang bekerja dalam hidup kita. Itu juga terjadi dalam kehidupan kita semua. Yesus mengenal kita secara pribadi. Yesus mengenal Timothy secara pribadi. Yesus mengenal Xavier secara pribadi. Yesus mengenal Sarah. Yesus mengenal semua kita, bapak, ibu, guru, bahkan orang tua. Masing-masing pribadi, beribu-ribu makhluk, beribu-ribu manusia di dunia ini, Yesus mengenal secara pribadi. Pertanyaannya, apakah kita mengenal Yesus secara pribadi? Itu ada anak-anak sendiri bisa jawab. Pertanyaannya, kalau Yesus panggil kita secara pribadi, apakah kita mengenal suara Yesus tersebut? Itu dijawab pribadi kalian ya. Nah, di sini pentingnya menguasai diri. Ada yang namanya aturan. Yesus bilang jangan sentuh aku. Kata jangan itu adalah larangan ya. Kalau misalnya saat itu Maria tidak bisa menguasai diri, langsung peluk Yesus atau langsung sujud di kaki Yesus, nggak tahu apa yang terjadi. Apakah Yesus bisa langsung naik ke surga, ke tempat Bapa di surga atau tidak? Jadi nggak tahu. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa Yesus kasih larangan, jangan sentuh aku. Demikian juga aturan itu ada dimanapun kita berada, termasuk anak-anak di rumah masing-masing. Pasti ada namanya peraturan yang papa mama bilang jangan. Maka anak-anak belajar kuasai diri. Ketika mama papa bilang jangan, maka kita tidak melakukan hal tersebut yang dilarang oleh orang tua kita. Oke, ya. Aturan itu bertujuan untuk kebaikan setiap kita. Ada larangan, kita mampu menguasai diri untuk tidak melanggar, maka upahnya adalah ketika kita mampu menguasai diri, salah satu manfaatnya, upahnya adalah rancangan Allah, rencana Allah dalam hidup kita tergenapi. Itu dicontohkan oleh Maria. Maria tahan menguasai diri, gak nyentuh Yesus, maka rencana Allah Bapa di surga tergenapi. Yesus naik ke surga. Itu pengalaman iman secara pribadi di dalam Tuhan. Puji Tuhan, itu firman Tuhan kita hari ini. Ingat, kuasai diri untuk tidak melanggar aturan yang ada. Seperti Maria, taat melakukan apa yang dikatakan Yesus, tidak menyentuh Yesus sampai akhirnya rencana Allah digenapi. Puji nama Tuhan. Itu firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadikan kekuatan buat setiap kita dan kita menjadi anak-anak yang mampu menguasai diri. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Roh Kudus yang mengurapi, memampukan setiap kami untuk kami mampu menguasai diri kami dalam situasi kondisi yang terjadi di sekeliling kami. Mampukan kami untuk kami tetap menguasai diri seperti Maria ini ya Bapa.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur buat hari ini. Kalau Tuhan pulihkan bangsa Indonesia, Tuhan memberkati bangsa Indonesia, Tuhan menyembuhkan setiap orang tua murid yang sakit, kami bersyukur. Tuhan menyembuhkan setiap anak-anak kami yang sakit, kami mengucap syukur. Terima kasih Bapak. Bahkan kami mengucap syukur untuk sepanjang hari ini. Kami serahkan hidup kami, pembelajaran kami, bahkan kegiatan kami sepanjang hari ini kami serahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas anak-anak. Sukacita menyertai kita semua. Amin.
Ku